Shalom. Shalom. Nah, kita masuk pada hari ini Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Bagi saudara yang bawa Alkitab silahkan buka. Dapat semua? Iya. Kita baca bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian akan baca ayat genapnya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yuk kita sama-sama baca 9, 3, 2 ya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Amin. Apa saja yang dianggap kecil dan hina dalam cerita ini, kita akan lihat hanya satu: tempayan, guci, bejana. Ya, mari kita baca ayatnya dalam ayat 6. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, kalau istilah sekarang 2-3 timba gitu lah kan. Jadi ada buyungnya lagi dimasukkan ke dalam. Kalau saya mau lihat contohnya atau kita lihat gambarnya, mungkin inilah dia. Inilah tempayan pembasuhan kaki itu. Bawa ke sini, kata Yesus. Bawalah. Jadi ini tadinya di luar, karena ternyata menurut adat istiadat Yahudi, kalau kita mau masuk ke rumah seseorang, cuci kaki dulu. Tempayan ini 6 tadi ada di luar untuk pembasuhan kaki. Jadi inilah yang kecil itu. Oke, kita masuk yang kedua. Siapakah tempayan itu? Mari kita lihat. Saya nggak usah buka ayatnya, tentu kita udah tahu tadi. Tempayan itu terbuat dari tanah liat. Tidak ada ceritanya tempayan terbuat dari tembaga. Nanti datang tukang botot, dicopet, dijual per kilo. Ya kan? Apalagi dari kaca, nanti dibuat orang jadi akuarium. Tapi terbuat dari tanah liat. Gitu. Yang kedua, bahwa dia ditaruh di mana? Di luar. Dia di luar, dia di halaman. Tidak pernah ditaruh, kalau kita lihat nanti kata-kata selanjutnya, tidak pernah ditaruh di dalam rumah. Apalagi kalau di atas meja. Masa untuk basuh kaki di atas meja, untuk basuh tangan, cuci tangan ialah di atas meja. Nah, tapi kalau basuh kaki ya di luar sana. Kemudian apa lagi? Tidak ada yang peduli. Dia mau kotor itu, tidak pernah cuci dulu, cuci udah kotor kali enggak. Bahkan mungkin airnya nggak pernah ditukar. Ada saya tahu musim pandemi ini ada tempat air pembasuhan seperti itu ditaruh di luar. Ya, udah ada jentik-jentiknya karena nggak pernah diganti airnya, tetap dipakai. Gitu ya. Kemudian
tidak pernah ditaruh di tempat mulia atau terhormat. Nggak mungkin ditaruh tempat mulia, tapi dia di luar di sana. Nggak mungkin taruh di sini di tempat terhormat bersama dengan tamu yang mulia, tidak ada. Atau dibawa ke kamar, tidak ada. Dia betul-betul hina. Makanya saya katakan tadi, hina, terbuat dari tanah liat, ditaruh di luar, tidak ada yang peduli, tidak pernah ditaruh di tempat yang terhormat dan mulia. Masih ada satu lagi, untuk pembasuhan kaki. Jadi sangat-sangat hina. Terus apa lagi ya? Satu lagi, apa? Setiap rumah memilikinya, artinya di tiap rumah orang ada. Gak palau mahal berarti ini. Betul-betul hina. Saudaraku, ini gambaran tentang kehidupan kita. Kalau ditanya siapakah kita, kita lihat ayatnya, siapakah kita sebenarnya? Yesaya pasal 64 ayat 8 dan 9. Yesaya pasal 64 ayat 8 sampai dengan 9. Sudah? Belum. Sudah? Tengah bagian sini. Sudah? Sudah semua. Kita baca sama-sama. 3 doya. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat. Saudaraku, pengakuan Yesaya adalah benar. Di dalam kitab Kejadian di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Kita bisa lihat itu dalam kitab Kejadian, saudaraku, ketika Allah menciptakan manusia di pasal yang kedua. Diambilnya segumpal tanah, lalu dibentuknya. Saya waktu anak-anak masih suka bermain tanah liat, kadang-kadang bikin sabun cuci, padahal bentuknya aja, bikin mobil-mobilan, bahkan prakarya di sekolah waktu SD bikin asbak rokok dari tanah liat, dibentuk sedemikian rupa. Sama seperti itu Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi kita lihat di sini bahwa manusia berkata begini, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kami adalah tanah liat, dan yang membentuk kami adalah tangan-Mu sendiri. Saya sudah sering khotbah bahwa tanah liat di tangan penjunan, mau jadi apa sukanya. Begitulah kehidupan kita di tangan Tuhan adalah tanah liat. Bahkan Alkitab juga katakan manusia itu bagaikan rumput yang hari ini bisa habis, bisa hilang. Bahkan kalaupun ada kemuliaannya bagaikan bunga yang pagi mekar, sore sudah layu, sebentar saja. Bahkan ada lagi ayat berkata bahwa manusia itu bagaikan uap, terbang hilang, nggak tahu di mana. Pernah saudara lihat? Begitu air mendidih buka, nyampe di mana saudara tahu? Kira-kira sampai itu ke langit. Hidup manusia seperti itu, nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Maka tidak ada pantasnya manusia itu sombong, hina sebenarnya, ya, hina. Manusia itu hina, tidak ada yang dibanggakan. Bagaikan tanah liat tadi, bejana tadi, tempayan tadi, dia hina, tidak ada harganya. Tetapi kita lihat ayat yang tema yang ketiga, habis kan? Yang ketiga bilang apa? Sekarang kita mau tanya dulu, ya hina begitu memang betul hina, sudah di luar, tidak ada harganya, nggak pernah masuk ke dalam, nggak pernah menikmati yang indah. Bagaikan tanah liat tadi, bejana tadi,
tempayan tadi, dia hina, tidak ada harganya. Malah kadang karena tidak ada pekerjaan, semua menghina. Kalau apalagi tidak bisa ikut ke pesta, apalagi kalau aduh. Apalagi ditambah dengan perasaan dia terhina, merasa terhina. Aku merasa, tadi kan bilang aku merasa, padahal orang tidak menghina dia, nah tapi merasa terhina. Jadi sekali lagi, bagaimanakah yang hina ini bisa berubah, bisa menjadi berkat? Bagaimanakah tempayan ini bisa menjadi berkat, bisa masuk dalam cerita Alkitab, bahkan bisa hari ini menjadi berkat bagi kita semua? Bagaimana? Kita akan lihat ayat yang ke-6 dan 7. Kita baca sama-sama lagi. 6 dan 7. 3 doya. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kalau kita lihat prosesnya mudah kok, mudah. Kalau Tuhan yang melakukan, tidak ada yang sukar. Katakan sama kawanmu, kalau Tuhan yang melakukan, kalau Tuhan yang bertindak, tidak ada yang sukar. Saudaraku yang kekasih Tuhan, barangkali kalau ada orang yang bawa tempayan itu ke sini, semua kita protes, tidak terima, tidak masuk akal. Beli kek yang baru, ambil, aduh, cuci dulu. Kapan nyuci? Bawa, lihat ini. Yesus berkata, mana tadi? Di situ ada. Yesus berkata kepada itu tempayan, isi sekarang. Kalau sudah Tuhan yang berkarya, seberat apapun masalahnya, Tuhan bisa selesaikan. Haleluya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Yang sukar di sini nih, di otak kita. Lalu kita gimana caranya? Sama dengan 5 roti 2 ikan yang kemarin. Gimana caranya? Sama dengan batu yang dapat dari Sui untuk mematikan Goliat. Gimana caranya? Semua kita kalau sudah Tuhan yang sudah berkarya, nggak ada yang sukar. Persoalannya kita yang nggak bisa terima kadang-kadang di akal kita. Masa penjahat seperti itu bisa jadi berubah? Dengarkan anak Alfa. Saya mengatakan, mungkin orang tuamu ada yang pernah sampai mengutukimu. Benar kau memang, karena durhaka kau, sampuraga kau, sumar dan kau, siapa lagi dibilang? Maling kundang kau. Tapi kalau engkau sudah di tangan Tuhan, diproses Tuhan lewat Alfa, engkau bisa diberkati Tuhan, berubah hidupmu. Itu sebabnya tolong Pak, di bulan 2 atau bulan 3 nanti SPK akan diadakan untuk yang baru-baru. Tunggu tamat dulu Alfa, kita masuk ke SPK. Semangat. Sekali lagi, Tuhan yang melakukannya, bukan manusia. Manusianya yang penting taat. Lakukan apa kata Tuhan. Sama seperti kemarin perahu itu ya. Enggak, mana kami aja 1 malaman. Ini udah siang lagi. Kalau sudah Tuhan yang bilang, lakukan. Kita lihat pembagiannya. Yesus yang memperhatikan. Kita mulai dari pertama. Ternyata begitu banyak orang di pesta itu, tidak ada yang peduli sama tempayan itu. Kan pesta perkawinan ini kan. Begitu banyak, tidak ada yang peduli. Tapi Yesus satu-satunya. Ratusan. Suatu saat saudara, saya waktu di Jogja, saya wisuda S2 MTH. Saking buru-burunya dari hotel, masukkan kaos kaki, terus apa semua. Rupanya celananya terjepit di kaos kaki. Nah kayak gini, tapi di belakang. Sampai mau udah masuk di, kok nggak ada yang memperhatikan saya. Tapi saya merasa kok ada nyangkut-nyangkut di kakiku. Oh iya, belum. Hanya Tuhan yang memperhatikan. Dia bilang, kakimu belum beres katanya. Kawanku, orang satu kamar di hotel, nggak ada yang peduli.
celanaku terjepit dia. Ada fotonya jelek, kalau aku tunjuk, wih. Terus saya tunjukkan foto itu. Saya dipoto, pede aja saya dipoto, di papan bunga dipoto. Ternyata celananya terjepit di kaos kaki. Pede saya. Setelah sudah maju ke depan, Tuhan peduli. Tuhan ingatin. Waktu tadi foto-foto sebelum ini, waduh masih pede saya, waduh mau maju ke depan, mau digidikkan itu loh. Wih, saya kok ada lain. Saya baru sadar. Saya pikir Tuhan itu baik kali, sampai masalah kaos kakiku pun diperhatikan. Saya jadi hamba Tuhan, saudara, nggak pernah terima kado kaos kaki. Nggak, aku pernah. Waktu di Majalengka, saya masih pakai kaos kaki, belakangnya bolong, depannya ujung jari-jari juga belakangnya bolong, pas tumitnya itu kan. Ada yang pernah kayak gitu? Ada, Pak. Ada, yang zaman kami, zaman kali nggak ada lagi lah ya, sekolah sekarang kadang-kadang belum berusaha juga ganti, Pak. Sepatu juga belum apa-apa, naik kelas wajib ganti sepatu, saudara. Tapi heran, ada senior saya, entah karena dilihat kaos kakiku sudah bolong, dikasihlah sama aku kaos kaki belum bolong, cuman kendor sama cuman kendor atasnya, jadi turun. Gampang mengatasi yang kendor. Kalau yang bolong kan takutnya apa, kasih karet. Tahun pertama di sekolah kita celana hanya 2, saking itu aja yang dipakai. Itu dipakai kerja, itu juga dipakai sekolah, cuci kering namanya. Ininya bolong, dikasih Handy Plus. Yang luka bukan kakiku, celananya yang sobek, tapi dikasih Handy Plus. Tiba-tiba ada bantuan kayak kemarin, bantuan dari Australia, dikirimlah celana. Karena saya paling kecil, sementara orang Australia tinggi dan besar. Katakanlah kayak, tapi badanku paling kecil, lebih kecil dari si Palti. Nomor berapa celanamu, Palti? Berarti sama. Saya punya anak 28. Itu udah punya 2 anak, karena udah ada yang ngurus aku kan. Mira dan Nika udah ada yang ngurus. Jadi udah 7 dulu celana. Waduh, prinsipnya ketika ditanya gimana celananya, pas, pas, harus bilang pas, jangan bilang kebesaran. Jadi yang kemarin dikasih pun bilang pas. Akhirnya saudaraku, itu celana bisa kayak sarung karena kepanjangan juga. Kok mekel kalian? Takut malu dilihat kawan, apalagi ada cewek kan, anak muda. Cara terbaiknya adalah keluar baju, kemejanya di luar, jangan masukkan, dan jangan ketahuan. Tidak pakai ikat pinggang, tapi pakai tali rafia. Kadang kancing yang sini lewat sampai ke sini. Tapi saya lagi katakan, tidak punya celana. Pakai apa tadi? Handy Plus. Kawanku tidak ada yang peduli, tidak ada yang ngasih aku celana, tapi Tuhan peduli sampai orang Australia disuruh memberi celana. Oke, kita lanjut. Tidak ada yang memperhatikan. Kadang-kadang mungkin keluargamu sendiri pun tidak mau tahu apa tentang keadaanmu, apa yang kau rasakan. Sama seperti bejana, yang punya bejana saja, yang punya rumah belum tentu peduli sama bejana. Masuk keluar masuk aja, nggak tahu udah retak, nggak tahu kotor, nggak tahu nggak ada airnya misalnya, nggak ada yang tahu. Kadang-kadang kereta aja kadang-kadang peduli, tinggal makainya aja, minyak udah red juga nggak tahu kita. Padahal perlu kali. Ya apa perlunya sama kita bertempayan pembasuhan kaki itu? Berbulan-bulan di situ, kalau dapat hujan ya puji Tuhan penuh, nggak ada ya biar kering di situ. Sekali lagi nggak ada. Tapi Yesus yang memperhatikan, Yesus yang memperdulikan hidup kita. Haleluya. Kita lihat yang berikutnya. Yesus yang menaruh dan mengisinya, menyuruh, bukan menaruh, menyuruh. Yesus yang menyuruh
mengisinya dengan air. Bukan pemimpin pesta yang berkepentingan. Emang yang berkepentingan siapa? Yang berpesta kan, mereka kan kehabisan anggur. Harusnya yang berpesta ya pening kepalanya, mikirin. Tapi kali ini Yesus yang menyuruh. Yesus penting apa sih dalam pesta itu? Tapi Yesus penting sekali bagi orang yang hina, bagi tempayan yang tidak diperdulikan tadi. Yesus itu penting. Bagi saya Yesus penting. Mungkin orang lain, orang kaya, orang pejabat tidak penting Yesus. Tapi bagiku Yesus itu nomor utama, terutama dan sangat terutama dalam hidupku. Karena hanya dialah aku boleh ada sampai hari ini. Hanya karena dia. Saya bersyukur hanya karena dia. Kalau hari tanggal 2 nanti kita merayakan 30 tahun gitu, saya bersyukur. Mungkin gereja lain lebih daripada, tapi saya bersyukur hanya karena dialah. Karena Yesus itu berharga bagiku. Yesus sangat luar biasa. Dia yang mengangkat aku bagaikan tempayan dari tempat yang hina, yang tidak berpendidikan, tidak ada yang peduli. Orang tua aku aja tidak tahu di mana saya. Sampai saya menikah, saya tamat sekolah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang peduli. Bahkan bukan masalah sih, memang tidak bisa. Tapi aku bersyukur Yesus satu-satunya yang tahu tentang hidupku. Yesuslah yang menyuruh aku, mengisi aku dengan Roh Kudusnya. Kalau ini air, Roh Kudus dimasukkan dalam hidupku. Hanya karena Roh Kudus saya boleh kuat. Hanya karena Roh Kudus saya bisa melayani. Bukan kepintaran saya. Kalau aku bisa khotbah hari ini, bukan karena dari otakku, tapi Roh Kudus mengurapi saya. Roh Kudus mengajari. Haleluya. Saya hanya katakan nanti tema di tapi saya tidak saya ungkapkan di tema ini. Saya hanya katakan seperti aku datang dari Majalengka 30 tahun yang lalu, seperti itu juga aku sekarang kuat semangat melayani Tuhan. Saya tidak pernah kendor. Itu yang akan aku sampaikan khotbah pada waktu ulang tahun nanti. Saya tidak pernah mengeluh saya sudah tua. Saya sudah pernah kok sakit, saya sudah pernah begini, saya nggak mampu lagi. Tapi seperti dulu aku diutus dari Majalengka, seperti itulah aku sekarang kuat. Yesus menyuruh isi. Kenapa tidak diisi dengan anggur saja? Kalau anggur siapa yang tak bisa? Gak usah Yesus turun tangan kalau mengisi tempayan itu menjadi anggur dan harus anggur lagi. Ini kan tangan Yesus air. Artinya apa? Yang gak ada terpikir olehku. Kenapalah dulu aku begini? Kenapalah aku begini dulu? Kenapa aku harus? Ternyata itu sebuah sejarah. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seorang mahasiswi dari STT. Dia datang, saya ngobrol dengan dia, bagaimana sekolahmu? Begini. Memang dia Protestan, saya karismatik. Saya bilang, mungkin beda-beda kita, tapi saya katakan tujuan kita satu, untuk kerajaan Allah. Tapi saya mengatakan, selama kau kuliah, barangkali udah puluhan, mungkin hampir ratusan, kau kenal pendeta, dosen, doktor, profesor, pejabat, orang penting, mungkin jemaat juga ketika kau praktek. Sudah banyak yang kau kenal. Tapi aku sama katakan padamu, ikuti teladanku. Kaget dia. Bapak ini sok kali. Ikuti teladanku. Bukan teladan kekayaan, bukan teladan keberhasilan, tapi teladan penderitaan. Lalu saya mulai, apa teladan penderitaan? Saya sebutin semua. Jangan mimpi kau menjadi orang hebat kalau kau tidak belajar dari keteladanan ini. Emang saya tahu dia Protestan, pasti dapat gaji nanti. Bahkan dia ditempatkan di gereja-gereja yang ini. Tapi saya kasih tahu, kalau kau mau jadi orang berhasil, oke, saya lanjut. Hanya karena Yesus menyuruh mengisinya dengan air. Terkadang masa lampau kita, barangkali ya kan, barangkali si bejana bilang begini, bejana itu, tempayan itu maksud saya.
Udah sakit aku dulu di luar sana, air juga yang masuk ke mulutku. Sekarang aku dibawa ke dalam, air juga yang dimasukkan. Apa maksudnya? Dari dulu sampai sekarang teruslah penderitaan ini, nggak pernah henti-hentinya. Silih berganti, sambung menyambung, dari Sabang sampai Merauke berjejer penderitaan. Mungkin tempayan bisa protes seperti itu. Kalau hanya untuk air ininya, ngapain aku harus dibawa ke dalam? Kan di tempayan isi dengan air gitu. Kalau untuk apa ya aku harus ke sini? Tuh aku di luar sana sudah menderita dengan air. Kadang-kadang kita dalam mengikuti Tuhan mirip seperti itu. Udah datang aku sama Tuhan, kok masih begini yang kualami. Dulu begini, lihat yang di luar sana nggak pernah gereja juga enaknya. Ngapain aku harus bergereja kalau begini juga nasibku? Berdoa, tapi masih tetap. Bisa saja sih tempayan protes. Tapi suatu waktu, ketika tempayan yang sudah penuh dengan air bawalah ke pemimpin pesta. Habis itu bagikan ke orang-orang undang, dibawa. Si tempayan masih apa ya? Masih galau lah dengan nasibnya. Begitu dicedok. Enak, tambah. Kok tambah lagi? Padahal airnya, kata setempat. Enak kali. Coba bayangin. Jadi semua bilang enak. Terbayangkah omongan atau pikiran si tempayan? Aku yang dulu hina, sekarang kau bilang enak. Sekarang kau suka. Dulu aku tidak dihargai, sekarang kalian menyukaiku. Sudah dikatakan sama Tuhan, Allah sanggup lakukan seperti itu. Yang tadinya kau dikucilkan, yang tadinya engkau dianggap tidak ada apa-apanya, tapi saatnya ketika Tuhan bekerja, orang akan sampai suatu saat nanti para diaken dan pelayan Tuhan semua di sini, jemaat gereja Munai bahwa tidak ada apa-apanya kita. Tapi ketika Tuhan yang mengisinya dengan air yang berubah menjadi anggur, maka inilah kesempatan kita menjadi orang baik. Di gereja ini saudaraku diisi Tuhan. Sekali lagi, di gereja ini saudara diisi Tuhan dengan Roh Kudus, diisi Tuhan dengan pengetahuan, diisi Tuhan dengan hikmat, diisi Tuhan dengan berkatnya, kesabaran, sukacita dan damai sejahtera. Engkau diisi Tuhan. Sekali lagi, engkau tidak pernah sabar, engkau tidak pernah sukacita, engkau mungkin tidak ada damai di luar sana, tapi engkau datang ke gereja ini diisi Tuhan, damai sejahtera. Adapun masalahmu tetap engkau damai sejahtera. Itu Tuhan yang menaruh dalam hidupmu. Engkau yang masih muda, engkau tidak tahu apa masa depanmu, tapi di tempat ini engkau diisi Tuhan dengan masa depanmu. Jangan katakan, kalau tohnya juga air buat apaku, pulang aku, katanya. Air juga dari dulu air dari dulu susah, dari dulu pengorbanan. Ingat, kalau sudah Tuhan yang mengisinya, luar biasa. Lanjutkan, nomor 7. Yesus menyuruh agar membagikan air yang telah berubah menjadi anggur. Artinya apa? Air yang menjadi anggur tidak cukup tinggal di dalam tempayan, harus dibagikan. Tidak mungkin kita tahu kita menjadi orang hebat kalau orang lain tidak bilang hebat. Jangan kita sendiri yang bilang kita hebat, biarlah orang lain. Bejana itu kalau disimpan terus, air yang di dalam bejana itu atau tempayan itu mungkin tidak berubah menjadi anggur, tetapi ketika disalurkan, bagikan. Suara yang ada Tuhan kasih sama, bagikan suaramu. Hidupmu bagikan. Jangan pernah merasa enggak berarti. Kemarin ketika gotong royong bikin jembatan ya Pak, sebentar juga berbagi. Amin. Jadi berkat, bukan untuk dirinya sendiri. Air itu tidak disimpan terus di dalam tempayan, disalurkan, maka orang katakan bagus. Lanjut, kita masuk pada ayatnya. Masih ada satu lagi.
anggur dari bejana ini lebih baik dari anggur sebelumnya. Kok beda? Kok lebih enak dari anggur yang tadi? Hidup kita akan lebih baik dari yang sebelumnya. Sekali lagi, hidup kita akan lebih indah dari sebelumnya. Kalau hidupmu belum berubah dari yang sebelumnya lebih baik sekarang, berarti Anda belum diisi oleh Tuhan. Tapi biarlah hidupmu lebih baik, lebih pintar, lebih bijaksana, lebih diberkati, lebih semangat, lebih, waduh, itu yang disebut anggur yang baru. Nah, ayat penutupnya 2 Korintus pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang 10. Kita baca 3-2 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Terus, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami ditempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Apa yang kita dapat dalam ayat ini? Kita lihat ayat 7-nya dulu. Ya, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tubuh kita tanah liat, bejana tanah liat seperti tadi. Tapi kita mendapat harta, yaitu anggur yang baru, anggur yang lebih baik dari anggur sebelumnya. Tapi perlu diketahui bahwa itu adalah berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Ketika di dalam Tuhan, Tuhan isi kamu dengan anggur yang baru, Tuhan isi dengan kepintaran. Jangan sombong, kau bisa hanya karena diri. Tidak, itu berasal dari Allah. Apapun yang kau terima. Mungkin ada di antara kita anggurnya belum berubah, airnya masih selesai dengan berubah, masih tetap air. Nggak apa-apa, pada waktunya hidupmu akan berubah. Sekali lagi ya, kalau disimpulkan di sini, tubuh kita bagaikan tanah liat. Kemudian apa? Tetapi Tuhan memberi kekuatan yang melimpah-limpah, bukan berasal dari diri kita, tetapi berasal dari Allah. Ini ayat 7. Oleh sebab itu saudara, oleh sebab itu semua perhatikan sini. Oleh sebab itu, ending khotbah saya berkata begini, ayat yang ke-8. Oleh sebab itu, di dalam banyak hal, bahkan segala hal, kalaupun kamu menerima tindasan, ditindas, dihina seperti tadi tempayan, kamu tidak akan pernah Tuhan taruh terjepit. Pasti ada jalan keluar dalam hidupmu. Kami habis akal, putus asa, tidak tahu lagi jalannya buntu, ya. Tapi Tuhan buka jalan, kau tidak menjadi putus asa. Selalu ada Tuhan buka jalan, selalu Tuhan buka jalan. Terus ayat yang ke-9, kami dianiaya. Waduh, ada mungkin yang dianiaya lewat kata-kata, dianiaya oleh orang tuamu karena kau bergereja di sini, dianiaya oleh keluargamu, dibilang kamu tidak meradap dan lain sebagainya. Namun tidak ditinggalkan Tuhan kamu sendirian. Tuhan ada selalu bersamamu. Bahkan ketika kami dihempaskan, dibantingkan, tidak akan pernah pecah, hancur, ya, tidak akan binasa. Tapi kita tetap utuh seperti apa hari ini. Terus yang ke-10, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, penderitaan dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus nyata, kuasa Yesus nyata di dalam tubuh kami ini. Beri kemuliaan kepada Yesus Kristus Tuhan.